Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam Pawarto Becik, sebuah program renungan harian yang rindu mengajak saudara memahami kabar baik dari kebenaran firman Allah. Hari ini kita akan belajar satu bab, yaitu tidak dilupakan Tuhan. Dalam bahasa Jawa, ada kata yang disebut pangling. Secara sederhana, kata tersebut berarti lupa-lupa ingat. Suatu contoh, karena lama tidak bertemu, saya menjadi pangling dengan sahabat saya yang sekarang berambut gondrong. Sering kita mengalami peristiwa ini, yaitu lupa-lupa ingat. Kitab Yesaya 49 ayat 14 sampai yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dalam sejarah bangsa Israel, mereka sering berubah dalam kesetiaan dan tidak memprioritaskan Tuhan dalam langkah kehidupan mereka. Awalnya mereka menyembah Allah, namun kemudian menyeleweng, menyembah Allah lain, dan berulang kali seperti ini. Banyak nabi dipakai Allah untuk dapat mengingatkan bangsa Israel dari kedegilan hati dan kekerasan kepala mereka, namun masih tetap sama saja. Bahkan Allah sendiri menegur dan memperingatkan dengan begitu keras kepada Israel melalui penjajahan bangsa lain yang begitu berat. Dari ayat yang kita baca pada hari ini, kita bisa mengetahui ada penyesalan yang muncul atas dosa yang telah dilakukan. Bukan hanya penyesalan saja, bahkan keputusasaan dinyatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan dan melupakan Israel. Benarkah Allah melupakan dan meninggalkan umat yang telah dipilihnya sendiri? Allah menjawab bahwa Dia tidak melupakan umatnya, meskipun begitu besar dosa yang telah dilakukan oleh Israel. Allah menuliskan Israel di telapak tangannya sebagai bentuk kasih yang begitu besar atas mereka, meskipun Israel telah berulang kali menyakiti hati Allah. Ini pun menjadi pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Meskipun kita berulang kali berbuat dosa dan membuat kecewa Tuhan kita, ingatlah, Tuhan tidak pernah pangling atau melupakan kita. Allah begitu mengenal dan mengasihi kita. Dia selalu mengingat kita, serta merindukan bahwa kita terus hidup di dalam Dia. Manusia bisa melupakan dan membenci kita ketika kita berbuat salah. Namun, Allah tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita ketika kita sangat berdosa pun. Dia sungguh mengasihimu dan merindukan pertobatan terjadi di dalam kehidupan saudara. Mari, dengan kerendahan hati dan kesungguhan, kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita juga bersyukur atas kesetiaan Allah yang sungguh indah untuk umatnya. Mari meresponi kebaikannya dengan kesetiaan hidup kita sampai akhir. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dan Tuhan tidak melupakan kami, meskipun kami ini adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan dosa. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyatakan pertobatan dan komitmen baru kami.
Kami mau untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menikmati dan membagikan kabar baik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.